teknologi dibangun atas dasar suatu teori tertentu. Demikian pula, teknologi pembelajaran yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang di dalamnya mencakup hardware, software, dan newsware. Sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pemanfaatan komputer dan internet untuk pembelajaran. Model pembelajaran berbasis teknologi informasi yang bersifat offline, multimedia, dan yang bersifat online, internet, misalnya e-learning. Kontribusi atau dukungan teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran untuk dapat menjangkau peserta didik dimanapun mereka berada. Selain untuk melayani sejumlah besar dari peserta didik yang belum memperoleh kesempatan untuk belajar, memenuhi kebutuhan belajar untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mendiskusikan tentang perkembangan teknologi media sosial di segala usia. Saya Intan Raula Pujana, dan ini rekan saya. Nama saya Sania Atula Jija. Nama saya Bro Kode. Nama saya Bro. Jadi langsung saja, bagaimana pendapat mereka perihal perkembangan media sosial? Oke, jadi menurut saya pribadi, perkembangan teknologi khusus pada media sosial itu sangat bermanfaat untuk masa pandemi ini. Apalagi pada saat kemarin-kemarin PSBB, kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah, sehingga sulit bagi kita untuk berkomunikasi atau untuk mencari informasi. Sehingga dibutuhkan kecanggihan teknologi, khususnya media sosial, bagi kita untuk berkomunikasi satu sama lain, juga untuk mencari informasi, mendapatkan informasi, bahkan menyampaikan informasi. Jadi menurut saya, kemajuan teknologi khususnya pada media sosial itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Baik, menurut Monica, teknologi itu sangat bermanfaat apalagi di masa pandemi seperti ini supaya tidak memutus tali silaturahmi. Ada pendapat lain? Mungkin yang dikatakan Monica memang ada benarnya. Perkembangan teknologi memang sangat bermanfaat di masa ini, apalagi di masa pandemi. Tapi kan kita tahu semua orang di masa pandemi ini sering berada di dalam rumah. Kan tidak mungkin selalu mencari informasi yang ya kan, karena ini juga dibilangnya kalau terusan itu kan agak malas gitu kan, bisa dibilangnya. Ada dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya juga, apalagi kalau remaja-remaja gitu yang masih labil, belum tahu mana yang baik dan benar, itu kan bisa ini juga negatif, apalagi kalau orang tuanya kurang memperhatikan anaknya juga gitu. Itu juga sih harus diperhatikan juga sih menurut saya. Lagi? Baik, menurut Aryo, media sosial mempunyai dampak negatif seperti mungkin pada remaja-remaja yang masih labil seperti video porno dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Farel terkait pendapat dari Aryo? Jadi menurut saya kalau soal penyalahgunaan sosial media, terutamanya sama anak yang di bawah umur, itu lebih ditekankan kepada orang tuanya. Jadi bagaimana cara orang tua membimbing anaknya atau mengawasi anaknya biar menggunakan alat komunikasi misalnya nanti ke yang lebih baik gitu. Ada pendapat lain? Tapi kan nggak semua orang tua itu bisa mengawasi sama menjaga anaknya selama 24 jam. Kan kadang ada bekerja juga dari pagi sampai malam. Itu kan bisa juga anaknya tuh melakukan hal negatif itu di luar rumah gitu, atau di luar pengetahuan orang tuanya. Kan bisa juga terbawa lingkungan sama pertemanan kan, pergaulan. Jadi nggak mau gimana pun, mau orang tua mengawasi apapun pasti ada aja gitu kesempatan buat
si anak mencari hal negatif ya, karena terbawa pergaulan sih. Oke. Untuk mengatasi masalah tadi, di mana orang tuanya tidak dapat mengontrol anaknya selama 24 jam, maka saya sarankan untuk orang tua tersebut mendownload Family Link, di mana kalau misalkan si anak itu membuat Gmail atau email, itu akan terhubung ke orang tuanya. Jadi kalau misalkan anak itu membuka sesuatu atau download aplikasi sesuatu yang tidak senonoh, maka akan sampai ke HP orang tua tersebut, maka orang tua akan tahu. Tapi kan nggak semua orang tua tahu teknologi gitu, paham teknologi. Ada juga yang bisa dibilang kudet lah gitu. Itu kan gimana juga kalau semua orang tua memahami perkembangan teknologi. Kita garis bawahi ya. Jika orang tua tersebut tidak paham akan teknologi, maka tidak mungkin biasanya orang tua memberikan seorang anak HP. Karena orang tersebut masih tidak paham akan teknologi. Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi. Tapi kan di masa pandemi ini kan mau belajar itu kan online, apa-apa butuh online. Jadi maupun kurang pahamnya perkembangan teknologi, tetap aja orang tua harus ngasih anaknya memfasilitasi anaknya dengan memberikan handphone gitu. Kan itu sangat dibutuhkan juga di masa sekarang. Mau gak mau sih. Oke, aspeknya kan ini dalam masa pandemi ya. Seperti yang kita tahu, dalam masa pandemi ini banyak sekali orang yang harus dipaksa untuk tidak bekerja. Contohnya itu orang tua kita. Pasti ada di antara kalian semua orang tuanya yang dipaksa tidak bekerja, atau mungkin orang tuanya tuh sebuah memproduksi sesuatu dan karena masa pandemi ini jadi berkurang. Nah, menurut saya waktu di rumah itu lebih baik dipakai untuk mengawasi anaknya daripada untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi lebih balik ke kesadaran orang tuanya masing-masing dalam menjaga anaknya atau mengkontrol anaknya dalam menggunakan internet. Ada tambahan? Nah, justru karena itu pendidikan sangat bermanfaat bagi para pelajar terutama, karena bisa belajar secara daring, jadi bisa belajar di rumah. Nah, sebagai ininya orang tua bisa mengawasi anak-anaknya untuk belajar, bisa mengawasi mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sehingga anak tersebut tetap mendapatkan informasi melalui teknologi tersebut atau melalui aplikasi-aplikasi itu. Baik, sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Kami dari kelompok Sirias undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi beberapa pernyataan dan penjelasan yang telah rekan-rekan sampaikan dapat disimpulkan bahwa pada era globalisasi saat ini, peran teknologi sangatlah penting. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam hidup manusia. Namun, di sisi lain, peran teknologi tersebut mempunyai dampak yang positif dan negatif. Dalam segi positifnya, kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Saat tidak dapat bertemu secara langsung, kita tetap dapat menjalin komunikasi. Adanya fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang bisa digunakan untuk chatting, membuat smartphone banyak diminati oleh kaum muda, khususnya remaja. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk komunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih lengkap, seperti mengirim foto dan pesan suara. Kemajuan teknologi membuat cara berkomunikasi antar manusia menjadi lebih menarik dan beragam. Di sisi lain, peran teknologi tersebut mempunyai dampak yang negatif, sehingga dapat disalahgunakan oleh kalangan anak-anak maupun remaja. Maka dari itu, orang tua harus mengawasi penggunaan teknologi dan internet tersebut. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan.